Halo guys, welcome to my YouTube channel. Guys, kalian ada nggak sih kalau misalkan ada film yang baru rilis itu tuh langsung nggak bisa move on sampai sekarang? Misalnya kalau kalian ada dengar nih ada film yang baru rilis atau baru tayang, itu tuh langsung kalian nonton kan pastinya. Dan beberapa hari kemudian kalian kayak gak bisa move on. Dan yap, aku salah satu orang itu. Kalian tahu aku mau bahas apa? Yap, teori asal usul Rumi dari K-pop Demon Hunter. Seperti yang kita tahu kalau Rumi ini kan keturunan dari demon alias iblis dan merupakan putri dari bintang pop yang bernama Sunlight Sister. Dan aku tuh cuman buat teori dari yang aku dapat aja ya. Dan oke, kita langsung lanjut ke intinya aja. Itu yang kita tahu kalau Rumi ini kan dirawat sama Slim dari kecil sampai besar, dan sampai Rumi itu udah menjadi terkenal banget kan. Dan kalian pasti bertanya-tanya nih, kok bisa Rumi ini dapat pola dari demon alias iblisnya itu? Padahal yang kita tahu kalau Rumi itu kayak cuman manusia biasa gitu loh. Itu karena bapaknya yang merupakan dari demon alias iblis. Dan kenapa bisa jatuh cinta sama manusia biasa yang merupakan bagian dari pemburu? Itu kok bisa gitu loh. Apalagi kan kayak ada berteori loh kalau Wima itu tuh adalah bapaknya dari Rumi. Gimana ceritanya api sama manusia tuh apa namanya ya istilahnya membuat maksudnya mempunyai anak ya, susah. Itu gimana caranya gitu loh, agak aneh jadinya. Aku juga sampai nggak mungkin lah ya kali api sama manusia langsung apa namanya menikah gitu kan, agak lain jadinya. Dan kita bisa lihat di awal-awal dimana maksudnya di tengah-tengah adegan dimana tuh scene dimana Rumi waktu masih kecil, masih bocil, itu lagi dikepang rambutnya kan sama si Selin. Dan kita bisa lihat ada makam di depan mereka, dan mungkin aja itu makam dari emaknya si Rumi. Dan mungkin aja bapaknya tuh kayak mengkhianati emaknya sehingga di kill sama Selin gara-gara mematahkan hatinya si emaknya Rumi. Sampai-sampai bapaknya itu tuh nge-kill istrinya sendiri ya. Apalagi seperti yang kita tahu kalau Rumi ini udah yatim piatu dan diurus sama Selin alias temennya dari emaknya ya kan. Dan sebelum membuat Huntrix, dimana mungkin aja pas mereka tuh kuliahnya bareng gitu, sampai akhirnya mereka tuh terus bersama terus, sampai Selin itu tuh ngeliat mereka tuh kok selalu bersama terus, sampai kepikiran nih si Selin kalau mereka nih kenapa nggak jadi pemburu aja, pemburu iblis. Jadi mereka dilatih sama Selin dan dikasih senjata berupa yang kita ketahui kan seperti yang ada di filmnya itu tuh. Dan mungkin aja mereka dilatih selama bertahun-tahun mungkin, atau gak mungkin gak bertahun-tahun, paling juga beberapa bulan doang ya kan, sebelum mereka terkenal dan membuat grup bernama Huntrix. Huntrix ini sendiri dibuat namanya oleh Selin karena Hunter kan artinya kan pemburu ya. Jadi mungkin aja biar nggak kelihatan namanya benar-benar pemburu, itu jadi R-nya itu ER itu jadi Trix, jadi Huntrix. Jadi itulah asal mula di mana Huntrix dibuat oleh Selin itu sendiri.
Dan bisa-bisanya aku ngira Jinu itu tuh bapaknya Rumi ya, sempet-sempetnya ngira. Karena kan kayak bapak sama anak gitu kan sih. Rupanya beda. Nah, soalnya Jinu itu 400 tahun lebih kayaknya. Mungkin aja dia lah, ya kan paling lama banget ya kan. Gak mungkin dong masih kayak itu usia orang tua pada umumnya. Itu udah tua banget ya pastinya. Dan yang kita tahu sendiri ya, kalau Rumi itu kayak masih nggak bisa menerima dirinya apa adanya, kan dia kan punya pola kayaknya itu merupakan tanda lahir nggak sih, pola yang dimiliki oleh Rumi. Dan ada scene dimana Rumi sama semua grupnya itu Huntrix itu kan lagi latihan untuk nyanyi lagu yang berjudul Golden, yang dimana itu terinspirasi dari cahaya emas yang alias hormon emas yang mereka buat saat nyanyi lagu Haus dan Dandan. Itu mungkin mereka itu terinspirasi dari situ yang memungkinkan mereka untuk membuat hormon emas yang merupakan misi mereka yang menerus generasi sebelum mereka. Scene yang dimana saat Rumi di tengah-tengah nyanyi itu tuh kayak apa ya, suara tuh kayak suaranya Rumi itu kayak apa ya, rusak atau tertahan sesuatu. Sebenarnya itu emang tertahan oleh polanya. Jadi polanya itu tuh membuat suara Rumi itu kayak menahannya agar tidak bisa membuat hormon emas. Makanya kan Rumi kan masih tertutup ya sama sahabat-sahabatnya alias teman-temannya yang udah dianggap kayak keluarga sendiri bagi Rumi gitu. Makanya kan Rumi ini selalu menolak ajakan mereka untuk ke pemandian umum, karena mereka tuh masih belum tahu kalau Rumi itu masih mempunyai pola, dan itu kan disuruh sama Selin dari kecil sampai dia besar itu harus menutupi pola yang dia miliki. Dan mungkin rasa cemas dan takutnya si Rumi itu membuat polanya itu semakin menyebar sampai akhirnya di sebelum lagu punya What is that, what it sound like, itu tuh kan udah langsung menyebar kan sebelum menyanyikan lagu itu, dan menyebarnya tuh pas lagu Take Down itu tuh langsung menyebar gara-gara iblis yang dibuat sama Jinu untuk membuat Rumi ini merasa malu di depan umum sampai kan masuk berita ya kan, karena kan pola yang dia miliki itu tuh masih membuat dia ragu untuk mengungkapkan diri yang sebenarnya, sehingga iblis yang dibuat itu membuat ketakutan Rumi atau kecemasan Rumi itu semakin meningkat gitu kan. Dan aku juga agak apa ya, terheran-heran juga sih, kok bisa-bisanya nih Jino mengkhianati Rumi, padahal mereka kan udah janjian ya setiap kali mereka bertemu malam-malam gitu tuh. Dan kenapa Hunter duluan yang tampil saat Idol Awards itu tuh? Karena kayaknya Saja Boys itu tuh anggotanya kan ada 5 ya, salah ngomong, hampir ada salah ngomong, ada 5 anggota, dan mungkin aja 4 anggota ini nih tahu kalau Jino itu tuh kerjasama sama Rumi untuk membebaskan diri mereka, sehingga Guimaji kan dengar ya, mungkin aja dengar saat menyanyikan lagu Free dibuat oleh Rumi dan Jino, yang mungkin aja itu didengar sama Wima. Dan juga selain teori asal usulnya Rumi, aku juga mau teori tentang ending scene yang dimana Zoe itu tuh memakai jaket yang bergambar kepala kucing ini nih. Dan mungkin aja
sebelum ke tempat pemain dan umum setelah idol awards yang menyanyikan What It Sound Like. Nah, itu mungkin aja Urmi udah membongkar semua rahasia-rahasianya saat dia ketemuan sama Jinu, dan mungkin juga saat ketemu sama kocengnya itu tuh. Dan mungkin di saat tengah-tengah pembicaraan muncullah si koceng itu saat pembicaraan yang sangat serius, sehingga tahu apa yang terjadi. Yap, Joy langsung aja kayak, mungkin aja Joy pencinta kucing, jadi jenis kucing apapun gak masalah, yang penting menggemaskan. Sampai-sampai aku curiga nih, jangan-jangan Zoe yang buat sendiri jaketnya yang bergambarkan muka dari kucing ini. Dan kita doain aja semoga ada season 2 nya, karena saya nggak bisa berhenti menonton film itu. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and share. Dan juga jangan lupa tekan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, see you next time.